Cara mengetahui mekanik yang handal. Apa kalian pernah menservis motor bukannya jadi beres malah makin rusak? Yang bertahun-tahun memelihara motor pasti pernah mengalami hal-hal seperti ini. Lalu bagaimana caranya memilih bengkel yang tepat? Ya, betul, caranya adalah dengan memilih bengkel yang memiliki mekanik handal. Yuk, simak pembahasan kali ini, sob. Semakin bertambahnya usia motor, kerusakan akan makin kompleks, sob. Baik itu dari segi bodi, mesin, atau kelistrikannya, karena memang part motor memiliki usia pakai. Dengan perawatan yang tepat, usia motor akan jauh lebih lama. Lalu bagaimana caranya merawat motor dengan tepat? Caranya yaitu dikerjakan oleh ahlinya, mekanik yang mengerti cara memperbaiki kerusakan motor dan seluk-beluk permasalahan bawaan motor kita. Nah, ketika memilih bengkel untuk melakukan reparasi, kita cek dulu beberapa hal ini, sob. Yang pertama adalah kita tahu track record dia. Kita lihat seberapa banyak kesuksesan dalam mereparasi trouble yang ada di tipe motor kita. Untuk mengetahuinya, bisa kita tanya ke teman atau dari grup sosial media seperti di Facebook, Fansback, dan lain-lain. Cari yang bisa membahas trouble yang ada di motor kita. Atau bisa ditanyakan langsung ke grup tersebut. Nanti bisa direkomendasikan oleh pengikut yang ada di grup itu, atau langsung dijawab oleh mekaniknya. Biasanya bengkel yang recommended itu tempat ngumpulnya anak-anak klub motor. Yang kedua, bisa dilihat dari komen di Google Maps, apakah review dari bengkel itu bagus atau malah banyak yang kecewa dengan pelayanannya. Ini penting, sob, jangan sampai masuk bengkel udah dikerjain baru tahu deh kalau reviewnya jelek. Bukan malah benar, nanti malah kita yang nyari bengkel lain lagi buat benerinnya. Jadinya bekerja dua kali kan? Nah, jika bengkel itu sudah besar dan punya reputasi, perlu melihat lebih jeli ketika ada komen negatifnya. Kadang ada juga orang yang tidak sabaran memberikan ulasan yang buruk ke bengkelnya. Jadi kita bisa menyimpulkan, sob, apakah reviewnya masuk akal atau tidak. Kecuali reviewnya didominasi ketidakpuasan pelanggan, barulah kita bisa langsung skip saja bengkel itu. Oh iya, untuk bengkel yang recommended biasanya tempat berkumpulnya anak motor. Karena mereka ini hobi ke bengkel untuk otak-atik motor. Jadi ketika mereka sudah berlangganan, artinya bengkel itu kemungkinan besar bisa dipercaya. Yang ketiga, yaitu untuk kaum DIY atau do it yourself. Bisa mereparasi dengan cara mempelajari trouble yang muncul di YouTube dari mekanik-mekanik yang tahu cara mereparasi keluhan yang kita alami. Beruntung kalau lokasi kita dekat dengan bengkel mekanik-mekanik handal itu, kita bisa langsung pergi ke bengkelnya. Apabila berbeda lokasi, bisa kita meniru untuk cara memperbaikinya. Selain berguna buat yang suka DIY, untuk mempelajari reparasi motor ini juga berguna saat kita membawanya ke bengkel yang kita belum tahu track recordnya. Kita bisa konsultasikan trouble dan cara memperbaikinya. Apabila sesuai dengan yang kita tahu, bisa langsung mengantri untuk dikerjakan. Apabila penjelasannya tidak sesuai, kita bisa menolaknya secara halus, lalu pindah ke bengkel lain. Namun apabila di bengkel lain cara penanganannya mirip-mirip, maka bisa diartikan yang kita pelajari kurang tepat, karena trouble yang muncul itu terlalu kompleks dan memiliki level kerusakan yang berbeda-beda. Maka dari itu perbaikannya kita serahkan ke bengkel yang paling pas dengan pendapat kita. Nah, jika dirasa tidak menemukan jawaban atas permasalahan yang kalian alami, kalian harus menyiapkan dua hal ini, sob, yaitu jaga emosi dan perbanyak duit. Kadang trouble di motor kita tidak bisa diselesaikan dalam satu kali reparasi. Entah itu karena motornya masih sangat baru atau baru lahir, atau bisa juga karena motornya jarang ada yang punya, sob. Jadi, motor dengan kondisi seperti ini kadang tidak cukup hanya ke satu bengkel, namun setelah beberapa bengkel baru bisa teratasi. Nah, kita harus siapkan kesabaran lebih, sob, karena untuk mengatasinya hanya bisa dengan cara mencari yang benar-benar spesialis untuk menangani keluhan yang ada di motor kita. Atau bisa kita kandangin dulu dengan sabar, menunggu hasil perkembangan solusi dari trouble yang ada di motor kita. Ini merupakan kekurangan motor yang sangat baru atau baru launching namun tidak disadari oleh pemiliknya. Untuk dengan barang baru, kita mempunyai persepsi bahwa motor tidak akan mengalami trouble, sob, karena sudah dilakukan pengetesan segala macam oleh pabrikan. Namun untuk keluhan-keluhan yang tidak terduga, itu bisa berpotensi juga, sob, untuk motor-motor yang kondisinya all new. Tentunya kesabaran ini juga dibarengi dengan duit lebih. Nah, itulah cara mencari mekanik yang handal. Bagaimana menurutmu, sob? Bagaimana mencari mekanik handal versi kalian? Yuk obrolin di kolom komentar.